Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Sulawibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Ada sebuah mesin air atau motor air seperti ini bentuknya. Ada pipanya, terus ada kotoran-kotorannya, bekas-bekas daun, bekas-bekas debu, dan ada bekas-bekas karatnya juga. Ini saya putar seret, sekarang lancar. Pertama kali saya pegang, saya putar, dia seret, terus saya paksa lagi, dan akhirnya dia mau muter. Dan menurut saya ini adalah putaran yang lancar. Lancar kok nih. Tuh. Ceritanya mesin air ini rusak pemirsa, tapi rusaknya apa? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Tipe dari pompa air listrik ini adalah PS12 apa tadi? Apa tadi ya? PS12BT ya kalau nggak salah. Ini ada tiga kabel. Kabel yang warna kuning itu kabel ground. Saya pakai skala X1, saya hidupin dulu. Maksudnya saya tes dulu, ternyata lambung ketujuh itu di avometer saya hidup. Langsung aja saya cek kabelnya. Ternyata nyambung pemirsa. Kabel warna coklat dan warna biru nyambung. Berarti nggak korslet. Berarti nggak putus spoolnya atau thermal fuse-nya. Tuh, nyambung kan? Mungkin mungkin aja masih bisa dipakai. Tapi kata yang punya rusak pemirsa. Nggak hidup katanya. Cuman nggak hidupnya itu seperti apa, saya belum sempat minta penjelasan lebih lanjut karena mesinnya langsung dibawa ke rumah, ke bengkel maksudnya. Jadi mesin pompa air ini nggak bisa hidup gitu. Baling-balingnya waktu baling-balingnya atau kipasnya waktu pertama kali saya putar itu seret dia nggak mau muter. Habis itu saya paksa sedikit, terus dia mau muter lancar. Saya belum coba tes ke arus listrik 220 volt karena punya kemungkinan ada kemungkinan mesinnya korslet. Karena biasanya kalau dicek pakai avometer analog skala X1 kabel warna coklat dan warna biru itu kalau nyambungnya mentok biasanya dia korslet. Ada juga sebagian yang nggak korslet. Aneh kan? Untuk ngebedainnya agak susah sih kalau untuk mesin air. Mesin air itu kalau kita tes kabel stekernya dia tuh nyambung kalau dia masih bagus. Dan kalau rusak dia pun nyambung juga kadang-kadang dia korslet. Nah kalau yang putus itu malah lebih enak kebacanya karena spoolnya atau thermal fuse-nya putus. Sebelum mencurigai kerusakan ada pada spool, kita coba cek dulu kapasitornya. Kira-kira kapasitornya masih dalam keadaan baik apa enggak. Saya sedikit ada ngelihat keretakan di kapasitornya ternyata pemirsa. Ini yang ada di jempol kanan saya nih. Tuh, kayaknya sih rusak. Ukurannya adalah 370 volt 8 mikrofarad. Saya coba mau cari dulu, cari kapasitor yang kira-kira ukurannya sama, terus saya tes kira-kira
mesinnya bisa sembuh apa enggak. Saya curiga kapasitornya rusak. Nah, ini saya tunjukin ke pemirsa, saya punya mesin air yang udah saya pasang di depan sana. Ini saya pakai skala X1 di avometer, saya tes hidup, nyala dan mentok. Nah, kabel stekernya ini saya tes juga mentok. Ternyata kabel steker dari mesin air yang masih normal. Sama persis ya. Jadi kalau untuk ngecek korslet atau enggak korsletnya mesin air itu repot. Agak kadang-kadang nggak bisa dicek karena dia bias. Kalau gitu saya nggak langsung tes, saya mau coba ganti aja kapasitornya. 370 volt 8 mikrofarad. Saya mau ke toko elektronik dulu, saya mau beli, kemudian saya pasang. Coba kita lihat dulu, tanpa kapasitor, kabel stekernya waktu kita cek gimana sih? Nyambung apa enggak sih? Tuh, ternyata nyambung kok pemirsa. Masih tetap nyambung. Tuh, saya akan ganti dulu ini. Ini kapasitor yang lama, pemirsa. Tuh, retak kan? Tuh, retak kan? Kapasitor ini retak. Dan saya curiga kerusakannya terletak pada kapasitor. Ukurannya 370 volt AC 8 mikrofarad dengan toleransi 5%. Akhirnya saya beliin kapasitor baru 450 volt AC dengan kapasitas mikrofarad yang kurang lebih sama. Nah, ini kabel coklat dan kabel biru adalah kabel steker. Jangan sampai salah ya, nanti dipasang pula di sini. Ini aturan bukan untuk steker. Ini aturan bukan untuk kapasitor, tapi untuk steker. Jadi jangan sampai pemirsa pasang seperti ini, tercolokin ke arus listrik 220 volt. Kalau lagi nggak beruntung bisa jadi meledak. Yang benar dipasangnya seperti ini pemirsa. Dipasangnya ke kabel kapasitor yang tadinya kita lepas itu. Nah, atau bekas kaki kapasitor yang tadi kita putus itu. Kita sambung, kita solder. Terus kabel ini adalah kabel steker. Kabel steker langsung aja. Coba sekarang saya tes stekernya. Nyambung nggak? Tuh, nyambung mentok lagi jarumnya ke sebelah kanan. Moga-moga aja ini nggak korslet. Saya mau langsung tes, colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Dan ternyata sembuh pemirsa. Tuh kan, sembuh. Ternyata mesin air ini rusaknya adalah kapasitornya, karena kapasitornya udah pecah. Dan mesin air ini akhirnya bisa dipakai lagi deh. Pasang ke sumur, terus enak, nggak perlu nimba-nimba air lagi. Baiklah ya pemirsa, gitu aja cara memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Dan kapasitor yang hitam rusak, kapasitor yang putih masih bagus. Bye-bye.